menyamarkan suatu pesan informasi. Sehingga apa? Sehingga diharapkan dengan menyamarkan suatu pesan, maka pesan itu selanjutnya menjadi rahasia. Kenapa dia bisa dikatakan rahasia? Karena informasi itu hanya bisa dibaca oleh pihak-pihak tertentu saja. Tertentu. Misalkan siapa? Misalkan antara pengirim dan penerima. Atau biasa kita sebut sender and receiver. Nah, jadi bagaimana sistem kriptografi ini bekerja? Jadi sistem kriptografi ini bekerja karena ada suatu algoritma di sana ya. Ada sebuah langkah prosedur ya, suatu tahapan yang dilakukan oleh mesin untuk melakukan penyamaran pesan ya. Itu adalah kerja daripada suatu algoritma. Nanti kita coba bahas jenis-jenis algoritma yang bisa digunakan di sini untuk melakukan kriptografi ya. Nah, jadi sistemnya yaitu bagaimana? Kita punya sebuah plain text. Ini saya sebut dengan plain text. Nah, plain text ini akan masuk ke dalam suatu metode yang kita sebut dengan enkripsi. Jadi enkripsi ini sebenarnya berisi suatu algoritma. Enkripsi ini algoritma untuk mengapa? Untuk menyamarkan suatu pesan tadi. Nah, ketika terjadi proses enkripsi di sini, maka yang tadinya dia dalam bentuk plain text, maka keluarnya akan berbentuk sebuah ciphertext. Jadi ciphertext ini adalah suatu pesan yang sudah dirandomisasi, sudah diacak, sudah disamarkan melalui mekanisme enkripsi. Jadi data yang kita transmisikan di dalam suatu jaringan adalah data dalam bentuk ciphertext. Kita tidak akan mungkin kirim data dalam bentuk plain text. Kenapa? Karena data yang dikirim dalam bentuk plain text ini adalah data yang telanjang. Misalkan isi pesannya adalah rahasia gitu ya. Anggaplah isinya rahasia. Jadi kalau di capture, ada hacker yang berusaha meng-capture komunikasi yang ada di dalam jaringan, maka dia akan menemukan isi pesan rahasia ini. Makanya kita melalui mekanisme enkripsi. Sehingga apa? Sehingga kalimat yang tadinya rahasia sekarang sudah jadi seperti ini. Misalkan pagar, dolar, bintang, dolar, 2, tanda seru, 1, air. Anggap lagi. Jadi dia sudah dalam bentuk ciphertext. Kalau dia sudah dalam ciphertext, artinya ini akan sulit dibaca oleh manusia. Nah, data inilah yang selanjutnya ditransmisikan di dalam jaringan. Kemudian ciphertext tadi, ya, ini ciphertext tadi, ini sudah melewati suatu network. Ciphertext tadi selanjutnya di dekripsi lagi. Kalau di sini adalah mekanisme enkripsi, di sini adalah mekanisme dekripsi. Sehingga kita dapatkan apa? Bentuk aslinya, yaitu apa? Yaitu plain text. Jadi seperti itu.
proses yang terjadi. Nah, di sini juga algo. Jadi ciphertext tadi ketika sudah melalui mekanisme dekripsi, maka kita dapatkan bentuk plaintext-nya yang isinya tadi itu adalah rahasia. Jadi ada di dalam algoritma ini ada perhitungan matematis sebenarnya. Jadi kalau kita belajar kriptografi sebenarnya kita akan banyak bermain dengan persamaan-persamaan matematika. Nah, jadi mekanisme enkripsi itu nanti kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama apa? Ada kriptografi kunci simetris dan ada kriptografi kunci asimetris. Jadi yang membedakan antara kunci simetris dan asimetris di sini adalah kunci simetris itu kunci sama. Dan kunci asimetris kunci berbeda. Kenapa dia dikatakan kunci sama? Karena untuk melakukan encrypt ini kan pasti pakai key, betul nggak? Ini ada kuncinya. Ada kuncinya untuk melakukan encrypt. Itu sama dengan yang digunakan untuk melakukan decrypt, menggunakan kunci yang sama. Jadi misalkan saya sepakat nih untuk komunikasi sama Mas siapa? Mas Yudi. Mas Yudi kita komunikasi lah ya. Berarti saya mengenerate kunci yang sama. Ada dua kunci dan yang mana kunci itu sama. Nah, kunci satu saya pegang, kunci yang kedua saya kasih ke Mas Yudi. Berarti kita kan kuncinya sama, betul nggak? Dari sisi pengirim, kunci itu dipakai untuk encrypt. Dan dari sisi penerima, kunci itu dipakai untuk decrypt. Jadi satu kunci, artinya apa? Kalau kunci simetris, artinya satu kunci bisa buat enkripsi dan dekripsi. Kalau kunci asimetris, berarti minimal dia punya dua kunci. Berarti antara kunci yang saya pegang dan kunci yang dipegang sama Mas Yudi itu adalah kunci yang berbeda. Sama saya kunci simetris, sama saya kunci encrypt, sama Mas Yudi kunci decrypt. Satu untuk kebutuhan encrypt dan satu lagi untuk kebutuhan decrypt. Cuman tapi muncul kekurangan. Kekurangannya apa? Saya cuma bisa encrypt doang. Kalau dia kirim pesan ke saya nggak bisa decrypt. Kenapa? Karena yang saya pegang cuma kunci encrypt. Artinya kalau saya bisa encrypt dan decrypt, untuk satu orang minimal dia punya dua kunci. Satu untuk encrypt, satu decrypt. Begitupun juga sama Mas Yudi. Nah, kalau kita coba perhatikan dari seluruh mekanisme yang terjadi, baik itu dari kunci simetris dan asimetris, kunci simetris cenderung rawan. Kenapa? Dia sederhana, tapi hacker cukup meretas salah satu. Karena kuncinya entah itu yang bocor dari saya atau entah itu mungkin yang bocor dari Mas Yudi, si hacker akan bisa melihat isi pesan. Makanya kenapa selanjutnya muncul kunci asimetris, karena pertimbangan tadi. Jadi kalau kunci simetris, makanya kalau kita pakai asimetris nanti ada dua kunci. Ada yang kita sebut dengan kunci private dan ada yang kita sebut dengan kunci public. Kunci public yang kita pakai untuk mengencrypt, dan untuk membuka kita pakainya kunci private.
Jadi kunci publik sekarang bisa saya distribusikan. Jadi misalkan saya tidak perlu khawatir lagi ketika saya ingin berkomunikasi, ya sudah, semua orang yang kirim informasi ke saya, dia pakai kunci dekrypt, kunci publik, betul tidak? Kalau kunci publiknya sampai kena retas, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kunci publiknya hanya bisa dipakai buat encrypt. Dia tidak akan bisa pakai kunci publik untuk mendekrypt. Ya mendekrypt ya. Karena kunci publik itu memang tujuannya untuk kebutuhan publik, namanya kunci publik gitu. Kalau hacker dapat kunci publik ya nggak ada masalah. Mau kau pakai apa juga kan? Fungsinya cuma buat encrypt doang gitu kan. Nah, kecuali dia dapat kunci private. Makanya kadang kita dalam dunia ethical hacking kita targetkan kunci private ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan kunci private dari sisi pengirim maupun dari sisi penerima? Jadi yang banyak digunakan saat ini itu menggunakan kunci asimetris. Jadi kita mungkin sering menggunakan teknologi SSL ya, SSL atau TLS ya, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, HTTPS ya. HTTPS itu pakai asimetris.